Ya 2016 itu kami cuma punya 5 data center providers. ID Pro sendiri sampai sekarang ini kami berjumlah 20 member dan running sekitar 320 megawatt. Nah, anggota kami yang terakhir ini Microsoft dan Equinix. Ini yang menarik Mas Gilman. Jadi kalau kita lihat data dari Structure Research ataupun Colliers ya, mengindikasikan bahwa watt per kapitanya kita untuk konsumsi data center ini masih sangat kecil, masih 1 watt per penduduk ya, per jumlah penduduk. Artinya kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk kita yang 280 juta ini, harusnya kita punya 2,8 gigawatt potensi yang bisa dikembangkan. Selamat datang kembali di podcast Cari Tahu. Sobat Cari Tahu, untuk kesempatan segmen kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Salah satu industri yang sedang maju juga di Indonesia, apalagi sejak kita COVID, digitalisasi semakin kencang, konektivitas juga sudah tidak terbatas, dan industri ini menjadi memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian digital di Indonesia. Nah, sudah hadir bersama saya Chairman dari Indonesia Data Center Provider atau yang biasa kita sebut ID Pro, yaitu Bapak Hendra Surya Kusuma. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Masih muda ya, saya panggil Mas Hendra aja kali ya. Siap. Oke, Mas Hendra, boleh kita akan mengenalkan dulu nih ya terkait dengan ID Pro, karena mungkin sebagian besar Sobat Cari Tahu banyak juga yang jadi investor di emiten ya, dan juga mungkin banyak juga yang menjadi investor emiten data center juga dan mengamati pergolakan data center di Indonesia. Nah, boleh kita mengenal lebih jauh nggak? Bisa ceritakan sedikit terkait dengan latar belakang deh dari Pak Hendra dulu di dunia teknologi hingga akhirnya bisa sampai ke industri data center. Oke, ya. Terima kasih waktunya dan undangannya, Pak Gilman. Thank you, sama-sama. Saya sendiri memang masuk ke industri data center itu 2010 waktu itu ya. 2010 ya? 2010. Jadi kita dulu punya perusahaan namanya Innotech, masih berjalan sampai sekarang. Kemudian di 2011 saya ikut program yang berkaitan dengan startup teknologi sebenarnya. Namanya Founder Institute. Founder Institute. Iya, dia menjadi the biggest incubator institution di dunia. Dia base-nya di Silicon Valley. Nah, di sanalah saya ketemu dengan Pak Toto Sigiri ya sebagai salah satu mentornya di program itu. Ya, jadi dari total 1.800 peserta hanya lulus 12 peserta. Nah, saya 1.800 lulus hanya 12. Hanya 12. Nah, itu saya salah tough satu competition ya. Tough banget competition-nya, dan saat itu memang karena Pak Toto adalah salah satu mentor yang memang saya waktu itu minta jadi bagian dari advisory di perusahaan saya yang dulu ikutan startup itu. Jadi punya banyak kesempatan untuk bicara sama beliau. Jadi memang akhirnya ketertarikan saya masuk ke industri data center, ya salah satunya dari beliau sebenarnya. Nah, di perjalanannya di 2016, saya bersama Pak Toto Sigiri, Profesor Kalamullah Ramli, dan Pak Richard Kartawijaya. Dulu beliau di root di Linknet ya. Kami mendirikan ID Pro. Oke, jadi di ID Pro terbentuk berarti di tahun 2016. 2016. Baru sih, kita belum terlalu jadi 9 tahun ya, Iya. udah berlangsung. Oke. Dan ID Pro ini jadi kegiatannya apa aja, anggotanya siapa? Sekarang anggotanya udah berapa banyak ya? Iya. Ya 2016 itu kami cuma punya 5 data center providers. Jadi memang anggota kami Founder ya 5 data center. Iya, 5 data center. Apa aja kalau boleh tahu? Ada Elitery. Elitery, oke, Elite ya. Ada TBK juga. Dan TBK. Ada grupnya Telkom. Telkom, oke. Iya, grupnya Excel Axiata. Sekarang data centernya jadi Princeton Digital Group ya. Digital Group. Kemudian 2 lagi, kemudian ditambah UI, Universitas Indonesia. Oh, ada kampus juga ya, unsur kampus juga. Iya, karena Profesor Kalamullah Ramli, waktu pertama kali kami mendirikan industri ini, kami merasa bahwa kebutuhan untuk pembentukan pool of talent bakal terbentuk gitu ya, bakal terjadi, dan kami butuh Departemen Teknik Elektro untuk bisa support itu gitu. Jadi perusahaan saya yang Data Garda juga sekarang menjalankan program khusus sebenarnya untuk memastikan bahwa kebutuhan di industri bisa terpenuhi. Talent pool bisa terpenuhi ya. Talent pool bisa terpenuhi. Okay. Nah, ID Pro sendiri sampai sekarang ini kami berjumlah 20 member dan running sekitar 320 megawatt. 320 megawatt. Managing operating segitu di tahun 2016 itu paling 30 megawatt lah. Jadi 10 kali lebih ya pertumbuhannya. Anggota kami yang terakhir ini Microsoft dan Equinix. Oke, Equinix Singapura. Equinix ya global ya. Global, jadi masuk ke Indonesia di bawah pimpinan Pak Haris Izmi. Nah, 2 inilah yang akhirnya sekarang juga kita lihat
bergerak dengan sangat cepat di Indonesia. Microsoft per hari ini sebenarnya saya harusnya ada di Pacific Place di acara Microsoft, tapi saya menyediakan diri. Oke, thank you nih ya udah di sini. Mereka inaugurate hari ini data center mereka yang pertama. Oh, nice. Jadi total udah 320 megawatt. Mungkin sobat cari tahu itu ya agak masih mahal nih. 320 megawatt kira-kira bisa support seberapa besar sih industri di tanah air ya. Kalau kita bicara kan biasanya 320 megawatt akan equal sama sekian banyak rak data center, dan rak data center ini bisa serve berapa banyak company. Nah, kira-kira seperkiraan kasar aja, kira-kira ini 320 megawatt bisa support seberapa besar sih perekonomian digital Indonesia? Nah, ini yang menarik Mas Gilman. Jadi kalau kita lihat data dari Structure Research ataupun Colliers ya, mengindikasikan bahwa watt per kapitanya kita untuk konsumsi data center ini masih sangat kecil, masih 1 watt per penduduk ya, per jumlah penduduk. Artinya kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk kita yang 280 juta ini, harusnya kita punya 2,8 gigawatt potensi yang bisa dikembangkan. 2,8 gigawatt yang bisa karena ada 320 megawatt. Berarti masih 10% ya? Betul. Dan ini align dengan hasil diskusi kami dengan pihak PLN. Karena memang PLN itu adalah mitra strategis kami dalam konteks energy providers ya. Jadi mereka juga melakukan research dan diindikasikan di 2030 ini kita bisa reach kurang lebih di 2,4 gigawatt listriknya. Nah, kebutuhan listrik per rak juga menarik karena memang waktu saya menjalankan bisnis ya, awalnya dari 2011, itu untuk satu rak 2,2 kilowatt itu sudah sangat besar banget gitu ya. Bahkan kalau customer yang minta 5 kilowatt itu agak langka di zaman itu. Tapi dengan adanya pertumbuhan AI, density per rack ini jadi semakin tinggi. Iya, bahkan kalau kita bicara terkait dengan yang Nvidia H200 tuh, satu rack tuh bisa 32 kilowatt kebutuhannya. Dan kalau kita menggunakan Blackwell server GB200, satu rack bisa 135.000 watt atau 135 kilowatt ya. Jadi artinya dengan AI kebutuhan atas kilowatt electricity juga makin besar karena activity-nya kan makin kencang lah gampangnya gitu ya. Iya, karena computing resource-nya butuh besar gitu ya. Karena mereka bisa menerjemahkan text to graphic, text to speech dan macam-macam gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat banyak data center di Indonesia ini sebenarnya dibangun sudah cukup lama. Jadi proses untuk bisa menerima AI computing power ini butuh proses retrofitting lah, boleh dibilang gitu. Retrofitting tuh kayak mungkin restrukturisasi lagi terkait dengan infranya atau gimana biasanya? Betul, kita melakukan reconfiguring terhadap cooling sistemnya atau strategi power distributionnya gitu. Karena zaman dulunya cuman bisa dipergunakan untuk 5 kilowatt per rak gitu ya. Nah, sebagai analogi, waktu Bruno Mars manggung di Jakarta International Stadium untuk sound systemnya itu 100.000 watt saja. Sementara sekarang dengan AI ini satu rak udah 100.000 lebih. Jadi bisa jadi kok dengan AI ini kapasitas sound systemnya konsernya artis internasional sebenarnya equal sama cuma satu rak ya di dalam data center untuk yang AI ya. Betul. Oke, ini menarik nih. Itu analogi yang menarik. Dan kalau dilihat kan industri telekomunikasi juga berkembang pesat. Kita bicara juga pengguna internet udah lebih dari 220 juta. Terus mungkin yang fixed line juga baru penetrasi sekitar 15-18% gitu ya. Betul. Jadi potensi untuk data center sendiri ke depan masih untuk berkembang masih sangat besar ya untuk di industri telekomunikasi ini. Saya lihat room to grow-nya masih sangat besar karena bicara internet penetration aja kita masih 77% ya. Ya, 77%. Itu udah representing betul 200 juta lebih penduduk ya. 220 juta lebih pengguna. 3 tahun lalu saya bicara sama Mas Angga dari Abji, itu one of my best friend also. Internet traffic kita itu masih 1 terabit per second waktu itu ya. Sekarang sudah mencapai 16 terabit per second per hari ini. Artinya pertumbuhan yang 16 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun. Kemudian kita juga lihat AI ini semakin masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan ya. Jadi di pendidikan, di keuangan ini semakin banyak dipergunakan untuk kalau di keuangan ya untuk trading saham, trading kripto tuh udah mulai banyak tuh. Trading saham, kripto, offshore market ya kan pokoknya. Jadi itu juga berpengaruh juga ya aktivitas digital kita sehari-hari pasti tentu harus ada yang terkait dengan data yang dikonten juga di masing-masing data center ya. Betul. Betul. Inilah ya karena semakin heavy-nya computing resource diperlukan oleh banyaknya kegiatan di masyarakat karena
secara tidak sadar transformasi digital ini sudah masif ya sebenarnya. Sektor pendidikan, kesehatan, keuangan, sampai mungkin kebudayaan gitu ya. Akhirnya ini menumbuh kembangkan kebutuhan di ekosistem muaranya, yaitu data center gitu. Ya, oke. Tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan sengit kita ya terkait dengan industri data center. Nanti kembali lagi di segmen kedua, masih dengan Pak Hendra Suryakusuma, Ketua Umum dari ID Pro.